Shalom, selamat malam, selamat bersama lagi di dalam renungan doa malam kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini sebelum kami rehat tidur malam ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan biarkan kami mengerti nasihat Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Terah. Dan ayat renungan Kejadian 11 ayat 31. Terah membawa Abram anaknya, Lut anak Harun cucunya, serta Sarai menantunya, yaitu istri Abram anaknya, keluar bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ketika sampai di Haran, mereka pun menetap di sana. Walaupun tidak ada catatan mengenai Tuhan yang memanggil Terah untuk keluar dari Ur dan pergi ke Kanaan, dia memang berniat untuk pergi ke tanah yang subur itu bersama seluruh keluarganya, semua orang, kecuali anaknya, Haran, yang meninggal di Ur. Lalu yang biasa digunakan dalam perjalanan dari Mesopotamia ke Palestina adalah melalui kawasan utara Sungai Efrat, Syria, dan kemudian ke selatan melalui lembah Orontes ke Kanaan. Terah dan keluarganya berjalan melalui perjalanan ini. Ia memang perjalanan yang panjang, berjalan kaki maupun naik unta. Pada masa itu, karavan akan pergi dan kembali melalui jalan itu. Sementara perampok menunggu di sepanjang jalan. Perjalanan itu perlu menyeberangi padang belantara dan mendaki jalan yang lasak. Tetapi perjalanan itu terhenti ketika sampai di Haran. Mereka pun menetap di sana. Berbeda dengan kawasan lasak yang mereka lihat sebelumnya, Haran adalah kawasan yang berpenduduk di mana tanahnya subur. Terah merasai cukup selesa dengan keadaan itu, memutuskan untuk tinggal di sana bersama keluarganya. Walaupun Terah coba untuk pergi ke tanah perjanjian, dia hanya sampai di Haran di Syria. Setelah Terah mencapai usia 205 tahun, meninggallah dia di Haran. Ayat 32, pengakhiran yang menyedihkan. Orang yang sepatutnya pergi ke tanah Kanaan mati di tengah perjalanannya karena dia berhenti dan menetap. Perhatikan bagaimana keluarga Terah terpengaruh dengan keputusannya. Anaknya Nahor juga menyukai tempat itu dan menyadari banyak kelebihannya. Dia juga memilih untuk tinggal di Haran dan menjadikan pecah belahan keluarga. Kita yang akan pergi ke tanah Kanaan surgawi harus banyak belajar dari pengalaman Terah. Sementara kita melalui jalan yang sempit, kita juga perlu mengetahui tarikan-tarikan yang dapat menahan kita ke Haran dan keputusan-keputusan yang boleh menjauhkan anak-anak kita dari surga. Semoga kita selalu ingat bahwa kita hanya orang asing dan musafir di muka bumi ini. Ibrani 11 ayat 13. Saudara-saudara, satu renungan yang sangat baik. Kita diberikan satu nasihat pada malam ini bahwa seperti Terah, mereka singgah di sebuah tempat yang bernama Haran sebelum sampai ke Kanaan. Dan apabila mereka singgah, mereka tidak melanjutkan lagi dan dia mati dan meninggal di Haran. Begitu juga dengan keturunan yang lain, bahwa mereka senang seperti Nahor senang tempat tersebut dan tidak melanjutkan, malah membuatkan perpecahan di antara keluarga. Jadi nasihatnya adalah, mari kita lihat, kita ingin bawa anak kita, keluarga kita untuk pergi ke surga, ke tanah yang suci, surga. Jadi jangan biarkan di tengah perjalanan ada hambatan-hambatan, halangan-halangan yang menarik, dan sehingga kita lupa bahwa perjalanan kita harus ke surga dan bukan hanya di tengah jalan saja. Semoga kita diberikan nasihat yang baik pada malam ini. Tujuan kita adalah ke surga. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Terima kasih malam ini nasihat yang begitu baik.
biarkan kami dalam perjalanan ke surga tidak terhalang oleh kenikmatan-kenikmatan sementara dunia ini. Kami serahkan hidup ini, jalan kami terus ke surga tanpa halangan-halangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.